Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Repa Salma Adhani dengan NIM 238105026 kelas 5A. Di sini saya akan membuat video tutorial menggunakan aplikasi WinStep untuk menganalisis butir soal. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah, praktikum, evaluasi, penilaian, dan pembelajaran matematika dengan aspeknya itu Kanazua. Oke, yang pertama buka aplikasi WinStep-nya terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Kemudian, klik yang import from Excel, pilih Excel, lalu select Excel file. Nah, karena di sini kan mau menganalisis butir soal, dan saya sudah punya datanya, yang saya simpan di folder examples. Nah, itu filenya yang analisis butir soal PG atau pilihan ganda. Sebelum kita klik open, kita lihat dulu nih data yang sudah ada tadi. Nah, di sini saya punya responden atau personnya itu yang berwarna hijau, itu ada sekitar 150 responden. Dengan itemnya itu dimulai dari item 1 sampai item 35. Nah, data yang saya punya itu kan berupa pilihan ganda atau multiple choice. Nah, di sini jika jawaban benar, saya beri tanda angka 1, dan jika jawaban salah, saya beri tanda angka 0. Nah, lanjut ke aplikasi WinStep-nya. Tadi kan udah dipilih filenya yang analisis butir soal PG, tinggal klik open. Nah, tampilannya seperti ini ya. Setelah itu, blok yang person, kemudian klik kanan, pilih cut CTRL-X, lalu copy di bagian person label variables. Lalu blok juga yang item 1 sampai dengan item 35. Kemudian klik kanan, pilih cut CTRL-X, lalu copy di bagian item respon variable. Setelah itu klik construct WinStep file. Nah, di sini kita buat file baru. Oke, saya namai filenya dengan analisis butir soal PG new. Nah, kalau misalkan udah, tinggal klik save atau simpan. Nah, ini hasil dari notepad-nya ya. Bisa dilihat secara berkala, di sini juga sudah lengkap ya. Ada kode-kodenya. Nah, ini bisa kita tutup dulu. Langkah selanjutnya, pilih bagian file di pojok kiri atas, kemudian klik yang open file. Nah, harus ingat nih tadi nyimpen filenya itu di folder mana. Nah, kalau misalkan saya ada di folder examples. Nah, pilihnya itu yang notepad-nya ya. Berarti di sini saya pilihnya itu yang analisis butir soal PG yang new. Nah, lalu klik open. Oke, selanjutnya tinggal enter 2 kali. Nah, outputnya seperti ini kalau misalkan berhasil. Nah, bisa kita lihat di sini ya, untuk yang membedakan level kesulitan atau separation personnya itu ada di 1,98, artinya hampir baik. Nah, untuk yang membedakan level kemampuan atau person reliability-nya itu 0,8, berarti sudah reliable. Nah, ada juga nih yang separation item, yaitu 3,79, berarti ini udah baik gitu ya. Nah, dengan item reliability-nya itu 0,93, berarti sudah reliable. Oke, kita lanjut pilih output tables. Nah, di sini bisa kita lihat nih, ternyata ada banyak sekali macam-macam outputnya ya, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang pertama yaitu item 10. Reliabilitas dan exploration-nya itu yang pertama, person reliability, reliabilitas 0,8, menunjukkan konsistensi jawaban peserta tergolong baik. Exploration-nya itu 1,98, berarti peserta dapat dipisahkan menjadi sekitar 2-3 kelompok kemampuan. Nah, item reliability-nya itu, reliabilitas item sangat tinggi, yaitu 0,93. Artinya, kualitas item stabil dan mampu membedakan tingkat kemampuan peserta. Expiration 3,79 berarti item dapat dibedakan menjadi 4-5 tingkatan kesulitan. Nah, selanjutnya ada statistik item atau misfit order. Nah, di sini nomor item 21 itu outfit MNSP-nya itu 1,76, artinya misfitnya itu tinggi, jadi perlu direvisi. Item 22 itu outfitnya 1,69, di sini misfitnya tinggi dan perlu direvisi. Item 31 outfitnya 1,55, misfitnya sedang, artinya perlu diperiksa. Item 14, misfitnya 1,32, misfitnya rendah, itu harus cek rumusan. Dan item 13, misfitnya 1,32, itu artinya misfitnya rendah dan harus dicek distraktor.
Nah, terus ada item fit atau outfit mendekati 1. Nah, di sini itu item 9 outfitnya 0,97 artinya sangat baik, item 11 outfitnya 0,96 itu sangat baik, item 16 outfitnya 1,3 itu baik, item 23 outfitnya 0,92 baik, item 24 outfitnya 1,3 itu juga baik. Nah, selanjutnya itu juga ada tingkat kesulitan item atau measure-nya itu. Nah, kalau misalkan measure-nya itu uh, lebih dari 0 itu artinya itemnya sulit. Nah, kalau misalkan measure-nya kurang dari 0 itu uh, berarti itemnya mudah. Nah, di sini yang measure-nya lebih dari 0 itu ada item 21, item 28, item 30, item 13, dan item 15. Nah, kalau yang measure-nya kurang dari 0 itu ada item 6, item 12, item 22, item 5, dan item 27. Nah, di sini juga ada untuk validitas item atau point measure correlation. Nah, rentangnya itu misalkan 0,40 itu sampai 0,70 itu sangat baik, berarti kondisi itemnya itu banyak gitu atau mayoritas item. Nah, kalau misalkan dari 0,20 sampai 0,39 itu cukup baik, kondisi itemnya itu ada beberapa gitu yang menggunakan item ini, dan kalau misalkan kurang dari 0,20 itu perlu diperiksa karena tidak ditemukannya item. Nah, itu dia dari penjelasan item 10. Nah, di sini bisa kita lihat juga di bawahnya itu ada ya item-itemnya gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu item 11. Nah, di sini tuh distribusi kemampuan sistem itu berkisar pada logit negatif 1 sampai positif 3. Nah, untuk tingkat kesulitan butir tersebarnya itu antara logit negatif 2 sampai positif 2,5. Nah, artinya rentang logit siswa dan item saling tumpang tindih. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa tesnya itu sudah cukup selaras dengan kemampuan peserta. Dengan kata lain, soalnya itu tidak terlalu mudah bagi sebagian besar siswa, tetapi juga tidak berlebihan sulit gitu. Nah, selanjutnya ada item dengan kesulitan tinggi. Nah, bisa kita lihat di sini item yang paling tinggi itu ada di item 21, kemudian ada item 28, item 29, item 31, item 14, dan item 15. Nah, item-item ini tuh berada pada posisi logit di mana paling atas sehingga membutuhkan kemampuannya itu lebih tinggi untuk menjawabnya. Jadi, banyak siswa yang belum mampu menyelesaikan soal ini, selaras dengan data misfit yang ditemukan sebelumnya. Nah, terus ada nih item dengan kesulitan rendahnya juga. Nah, bisa kita lihat di sini item yang paling rendah itu ada di item 7. Kemudian item 13, item 6, item 22, item 20, item 27. Nah, item-item tersebut tuh terletak pada area logit yang rendah, sehingga hampir semua siswa dapat menjawab dengan benar. Karena kan sangat mudah gitu. Jadi butir ini tuh cenderung kurang memberikan informasi mengenai perbedaan kemampuan antar siswanya. Nah, terus pemerataan kesukaran itemnya itu, kalau misalkan itemnya mudah itu rentang logitnya itu negatif 2 sampai negatif 1. Kalau itemnya sedang itu logitnya negatif 1 sampai positif 1, dan item sulit itu logitnya positif 1 sampai positif 2,5. Nah, sebaran item itu tuh udah merata gitu dari yang mudah, sedang, sulit. Nah, karena struktur sebaran seperti ini tuh sangat ideal karena mampu mengukur berbagai level kemampuan siswa. Nah, terus ada kayak kecocokan peta person item. Nah, pada rentang logit 0 sampai positif 1 terdapat banyak siswa dan banyak item. Berarti itu artinya sangat cocok. Nah, pada rentang logit positif 2 sampai positif 3 itu siswanya sedikit tetapi tersedia item sulit. Jadi cocok gitu untuk tes yang dapat mengukur siswa berkemampuan tinggi. Terus pada rentang logit negatif 1 sampai negatif 2 itu terdapat siswa kemampuan rendah dan tersedia item mudah. Jadi cocok gitu. Nah, artinya distribusi item itu mengikuti distribusi kemampuan siswa, sehingga peta menunjukkan kecocokan yang baik. Nah, ini adalah penjelasan dari item 12. Lanjut ke item 13. Nah, di sini nilai measure-nya itu berkisar dari logit negatif 2,5
atau paling muda sampai logit positif 2,4 yang paling sukar. Nah, rentang yang lebar ini tuh menunjukkan bahwa butir mencakup tingkat kesukaran yang beragam, dari yang dapat dikerjakan hampir semua siswa hingga butir yang hanya mampu dijawab oleh siswa dengan kemampuan tinggi. Nah, bisa dilihat juga di sini item yang tingkat kesukarannya tertinggi itu ada item 21 dengan measure-nya itu 2,40, item 28 itu measure-nya 1,68, item 32 itu measure-nya 1,17, item 30 itu measure-nya 1,10, item 13 dan item 15 itu measure-nya 1,3. Nah, item-item tersebut itu berada di posisi paling atas sehingga menjadi tantangan terbesar bagi siswa. Banyak siswa yang belum mampu menjawab benar sehingga butir ini sangat baik untuk membedakan kemampuan tinggi meski perlu ditinjau jika muncul misfit seperti item 21. Nah, selanjutnya item dengan measure-nya itu yang paling rendah. Nah, di sini tuh ada item 6 measure-nya negatif 2,50, item 12 measure-nya negatif 1,82, item 22 measure-nya negatif 1,9, item 5 measure-nya negatif 1,1, item 27, item 20, item 1, item 14, item 2, item 7 itu measure-nya sekitar negatif 0,7 sampai dengan negatif 0,9. Nah, butir ini tuh dapat dijawab oleh sebagian besar siswa. Itemnya tuh terlalu mudah, seringkali memberi informasi sedikit untuk membedakan kemampuan antar siswa, sehingga dapat dipertimbangkan untuk perbaikan. Nah, di sini juga ada pemerataan tingkat kesukarannya. Yang item mudah itu di bawah logit negatif 1, item sedang itu logitnya negatif 1 sampai positif 1, item sulit itu logitnya di atas 1. Nah, komposisi butir relatif seimbang di setiap rentang kesukaran. Pola ini mendukung keefektifan tes karena dapat terjangkau siswa dengan kemampuan rendah, sedang, hingga tinggi. Nah, selanjutnya ada kesulitan kecocokan fit item. Nah, mayoritas item memiliki MNSI mendekati 1, berarti model fitnya itu baik. Beberapa item juga menunjukkan penyimpangan, kayak misalnya tadi item 21, outfitnya itu 1,76, itu terlalu besar, artinya pola jawabannya itu tidak konsisten. Terus item 31 outfitnya 1,55, item 22 outfitnya 1,69. Nah, item-item itu tuh perlu dicermati lebih lanjut karena pola respon siswa berbeda dari yang diprediksi model. Penyimpangan dapat disebabkan oleh butir ambigu atau tidak sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Nah, di sini nilai kolerasi yang berada pada rentang 0,30 sampai 0,55 itu menunjukkan itemnya itu dapat membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Terus beberapa item juga memiliki kolerasi rendah, misalnya item 21, item 14 yang mengindikasikan butir tersebut dengan kurang efektif dalam diskriminasi kemampuan. Nah, akurasi respon siswanya itu presentasi. Gak usah lah ini mah. Oke, sekian penjelasan dari keseluruhan item 13. Yang terakhir yaitu item 17. Nah, dari kolom measure, tingkat kesukaran soal berada di kisaran negatif 1,96 hingga positif 1,60. Nah, rentang ini menunjukkan bahwa instrumen memuat soal dari yang sangat mudah hingga cukup menantang. Nah, di sini ada beberapa item yang memiliki nilai logiknya itu tinggi atau sukar, yaitu item 27, item 31, item 15, item 21, item 28. Nah, item-item ini tuh termasuk paling menuntut kemampuan tinggi, hanya kelompok siswa yang dengan kompetensi kuat yang dapat menjawab dengan benar. Terus ada item yang menunjukkan logiknya rendah atau mudah, itu ada item 6, item 22, item 1, item 12, item 5, item 20, item 7. Nah, sebagian besar siswa mampu menjawab item ini dengan benar, karena item yang terlalu mudah seperti ini biasanya kurang membantu membedakan kemampuan siswa secara tajam. Nah, di sini juga ada pemerataan sebaran kesukaran item. Item mudah itu logiknya di bawah negatif 1, item sedang itu logiknya negatif 1 sampai positif 1, item sulit itu logiknya di atas positif 1. Nah, komposisi soalnya itu cukup tersebar merata. Ada item untuk siswa berkemampuan rendah, menengah, hingga tinggi sehingga tes dapat memetakan kemampuan siswa pada tingkat berbagai tingkatan. Nah, di sini juga ada daya pembeda item atau measure core-nya itu, nilai tinggi itu sekitar 0,45 sampai 0,56. Nah, itu menunjukkan itemnya itu mampu membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Nah, beberapa nilai rendah 0,29 sampai 0,33 menunjukkan butir yang kualitas pembedanya itu kurang optimal. Nah, itu adalah penjelasan mengenai item yang terakhir, yaitu item 17.
Sekian pemaparan video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum